Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana cara meracik pakan supaya media tidak becek, meskipun dengan buah yang berkadar air tinggi ya. Contohnya buah pir atau buah jambu yang busuk itu. Dan juga bagaimana cara menaruh pakannya supaya maggot bisa tumbuh dengan seimbang dan tumbuh dengan cepat ya. Oke, disimak videonya sampai selesai, jangan di skip ya, supaya Anda tidak ketinggalan informasi dari saya. Oke, go. Ini contohnya ada buah naga dan juga buah jambu yang sudah mulai membusuk ya. Ini sangat berair, dan ini nanti akan kita jadikan bahan pakan. Seperti ini contohnya, jika kita langsung menaruh buah ini ke media, bisa dipastikan media kita itu nanti akan becek, yang akibatnya bisa membuat maggot-maggot kita pada kabur dan juga sangat berpengaruh bagi pertumbuhan maggot-maggot itu sendiri. Sekarang bagaimana cara meracik makanan ini ya, supaya nanti tidak menjadikan media itu becek. Oke, untuk yang pertama itu kita hancurkan ya bahan-bahan ini. Misalnya seperti jambu ini kita hancurkan, bisa dengan diremas atau diapain lah, pokoknya sudah agak lembut lah. Dan nanti setelah itu kita tiriskan sebentar ya, seperti ini, untuk mengurangi kadar airnya. Ya bisa cukuplah 10-15 menit untuk mengurangi kadar airnya tadi. Lalu kita taruh lagi di bak dan kita aduk ya kedua bahan tadi. Kita aduk sampai merata. Lalu kita campur dengan ampas. Ini adalah ampas kelapa ya. Ampas ini ya sangat efektif ya untuk mengikat bahan-bahan yang berkadar air tinggi, supaya nanti menjadi lebih kenyal dan tidak blenyek ya biasanya. Jadi kita menggunakan ampas kelapa ya. Mungkin jika tidak ada ampas, kita bisa menggunakan bahan-bahan yang kering ya, seperti campurannya nasi atau bisa bekatol ya. Pokoknya supaya kedua bahan ini bisa kenyal ya, agak kenyal ya, tidak melenyek lagi. Nah, yang kita sarankan itu pakai ampas ya. Ini sangat efektif dan juga gratis ya tentunya. Kita aduk sampai merata, lalu kita juga campurkan dengan ya semua yang ada. Ini ada nasi, juga ada serta lauk pauknya ya, yang sudah tidak kepakai, sudah basi. Dan lebih baik lagi kalau misalnya ada kue-kue yang kering gitu ya, seperti roti atau yang lain yang bersifat kering, itu nanti bisa membantu mengikat kadar airnya ya, supaya bahan-bahan ini bisa menjadi kenyal ya. Dan semua bahan itu wajib kita lembutkan ya, atau kita hancurkan, supaya mudah menyatu dengan buah-buahan yang berair itu. Dan yang terlebih pentingnya lagi itu supaya si maggot itu mudah untuk mencerna makanan-makanan ini, yang nantinya akan membuat makanan-makanan ini cepat dicerna, cepat habis, sehingga pertumbuhan maggot tentu akan lebih cepat besar
dan juga media pun tidak akan becek ya, karena makanannya tidak lama mengendap di media, dan juga kaskotnya itu sedikit karena semua mulai dari isi dan kulitnya itu termakan ya kalau dalam keadaan yang sudah kita hancurkan dan kita aduk seperti ini. Oke, kita kasih lagi ampas kelapanya ya. Jadi nanti kita lihat kalau misalnya masih belum kenyal, kita tambah lagi adonan campurannya ya. Jadi baiknya kalau adonannya komplit ini lebih baik ya sebenarnya. Mungkin kalau ada ikan-ikan, busuk atau nasi dan yang lainnya. Nah, ini terlihat sudah kenyal. Inilah yang sudah siap untuk dikasihkan makan ke maggot ya. Kadar airnya sudah terikat dengan bahan-bahan campuran tadi. Dan selanjutnya bagaimana jika buah itu bertekstur keras seperti ini, contohnya ada pepaya mentah ya, mungkin juga bisa mangga atau pisang yang mentah. Tentu akan sulit untuk dicerna ya jika masih mentah seperti ini ya. Ini juga ada labu yang keras ini ya, dan yang lainnya banyak sekali, ada apel. Buah yang seperti ini nanti kita rebus dahulu supaya untuk melunakkan teksturnya, juga nanti akan mudah dihancurkan. Meskipun tanpa direbus itu bisa ya doyan ya maggotnya untuk makan, tapi tentunya lama, dia sulit untuk mencernanya, dan akibatnya itu nanti itu banyak kasgot yang tertinggal karena tidak bisa mencerna, apalagi kulitnya. Nah, kalau lunak dan matang seperti ini, maggot mudah mencerna dan akan habis kulit-kulitnya karena teksturnya yang sudah lunak, dan tentu akan berpengaruh buat pertumbuhan maggot itu sendiri. Jadi intinya, jika buah tersebut itu bertekstur keras, maka harus kita lunakkan ya, supaya maggot mudah mencerna, makanan cepat habis, dan juga mengurangi menumpuknya kasgot di media. Dan jika makanannya berkadar air tinggi, kita bikin kenyal ya, supaya media itu tidak becek. Nah, seperti itu cara meracik makanannya, dan ini sudah siap untuk dikasihkan ke makanannya. Lalu selanjutnya ini juga ya lebih penting ya, nanti bagaimana cara menaruh makanannya itu. Oke, sekarang kita ke selanjutnya, bagaimana cara menaruh makanannya yang baik ini. Di dalam media ini terlihat di atas ya, terlihat nampak besar-besar ya. Ini sebenarnya hanya sebagian kecil ya, karena hanya yang besar-besar inilah yang dia mampu di atas untuk meraih makanannya, untuk berebut makanannya, dan berebut di atas ini hanya yang besar-besar, dan sesungguhnya itu yang di bawah itu banyak sekali yang kecil-kecil ya. Jadi cara menaruh makanannya itu tidak asal-asalan kita taruh di atasnya, karena akibatnya nanti yang makan itu yang di atas cuma yang besar-besar, sedangkan yang kecil yang di bawah itu tidak kebagian makanan, justru hanya akan kebagian beceknya aja ya, karena cairan makanan yang di atas itu kan jatuh ke bawah ya. Nanti justru akan malah semakin membuat yang di bawah itu tertimbun kasgot yang becek, dan akibatnya bisa menyebabkan kematian karena dia tidak bisa naik, atau nanti pertumbuhannya dia tidak bisa tumbuh ya.
untuk yang di bawah, kalau cara naruh makannya itu asal-asalan. Lalu bagaimana cara menaruh makanan yang baik supaya merata dan semua kebagian makan, dan tentunya akan membuat pertumbuhannya itu juga bagus, merata ya, dan akan mengurangi kasgot juga, karena nanti sekalian bisa mengambil kasgotnya. Jadi langkah pertama kita sisir ya, kita sisir sampai dasar. Kita pilah ke kanan dan ke kiri ini untuk magotnya itu, karena nanti makanannya itu kita taruh di dasar media. Jadi ini meskipun yang paling kecil ini bisa makan, karena posisi maggot ada di samping kanan dan kiri. Jadi ini ya, nanti si maggot ini tinggal berjalan milih ke kanan atau ke kiri seperti itu. Dan juga kita bisa meratakan di bagian media yang di situ banyak maggot yang menumpuk. Biasanya kan ada ya di sisi mana itu yang mungkin kurang datar atau lebih rendah, itu digunakan untuk berkumpulnya maggot ya. Nanti ini kita bisa menyeimbangkan. Ini kita kasih jarak ya, menyesuaikan ya, untuk menaruh makanannya, dan jaraknya itu kita sesuaikan dengan banyaknya maggot yang ada di media dan juga banyaknya makanan yang akan kita taruh. Dengan menerapkan cara menaruh pakan seperti ini, maka perkembangan maggot itu akan bisa tumbuh seimbang ya, karena semua kebagian makan dan tidak ada yang tertimbun di bawah, karena larinya itu ke kanan dan ke kiri ya, bukan ke atas. Dan dengan cara seperti ini kita juga akan mudah untuk mengambil kasgotnya, karena barisan yang tidak kita taruh makanan itu nanti akan ditinggalkan oleh maggot-maggotnya ke tempat yang kita taruh makanan, dan nanti itu kasgotnya langsung bisa kita ambil setelah maggot-maggot ini meninggalkan barisan itu menuju ke tempat yang ada makanannya. Jadi nanti setelah selesai kita menaruh semua, kita tunggu hanya beberapa menit ya, mungkin 10-15 menit maggot-maggot ini sudah berada di tempat makanan semua dan meninggalkan tempat yang kita kasih jarak tadi, yang tidak kita kasih makanan. Jadi kita tunggu beberapa menit ya, sebentar sekali ya, maggotnya ini akan berkumpul di tempat makanannya. Dan ini terlihat ya, kasgotnya sangat tipis sekali, karena setiap kita ngasih makan, kalian kita juga bisa mengambil kasgotnya. Nah ini sudah terlihat makanannya sudah melebar ya, artinya semua maggot sudah berada di tempat makanan, dan mungkin kita bisa mengambil kasgot ini yang ditinggalkan maggotnya ke kanan atau ke kiri untuk mengambil makanannya itu. Oke, kita lihat. Nah ini cuma kasgot yang ditinggalkan oleh maggot-maggot ya. Dan kita bisa sekalian kita bisa saring ya, kalau mungkin ada terselip beberapa maggot ya, lumayan ya. Kasihan dia kalau ikut ke kasgotnya. Nah seperti ini ya, kita langsung bisa mengambil kasgotnya, karena itu cuman sudah bersih dari maggot-maggotnya, sudah berada di tempat makanannya. Bagaimana dengan cara ini ya? Ini sangat memudahkan kita untuk membuat maggot-maggot ini bertumbuh dengan baik, dan membuat media juga bersih dari kasgot,
Dan nanti untuk memberi pakan selanjutnya itu sebaiknya kita tunggu sampai kondisi media ini mengering ya. Kalau sudah mengering artinya makanan ini sudah habis dari sampai dasar, dan nanti akan terlihat nampak kering, itu terlihat ampasnya tadi itu udah kering dan berwarna putih ya, hilang. Itu artinya tadi ya campuran mungkin ada buah-buahan yang itu sudah terhisap habis ya. Nah, jadi seperti ini jadi ya bentuknya ya. Itu kaskotnya sudah bisa kita ambil semua, dan yang tersisa hanya maggot dan makanan. Tentunya media pun akan lebih longgar ya, maggot juga akan bebas bergerak dan sangat mempengaruhi pertumbuhannya. Maggot juga tidak kabur-kaburan ya keluar dari media, karena itu juga berpengaruh ya. Kalau medianya penuh juga maggotnya pun akan mudah untuk kabur dari media. Dan ini terlihat di pagi hari, di sore harinya ya. Jadi ini sudah ambiar maggotnya ini, tumpukan tadi sudah mulai ambiar ya. Yang terlihat itu kaskotnya sangat sedikit ya, yang terlihat cuma maggot beserta makanannya itu yang belum habis. Jadi nanti untuk menaruh makanannya kembali kita tunggu ini sampai kering ya, sampai terlihat warna merah-merah itu makannya sudah tidak terlihat, dan yang terlihat nanti hanya tersisa warna putih yaitu ampas itu tadi. Kalau sudah mulai mengering baru kita kasih makan lagi, karena kalau masih basah itu artinya makanannya masih belum habis. Dan ini contohnya kalau makanannya sudah habis, hanya tersisa ampas-ampas yang kering. Juga ya, semuanya hanya tersisa ampas-ampas yang kering ya. Dan dalam waktu 24 jam ini sudah kering sebenarnya, kalau makanannya menyesuaikan dengan banyaknya volume maggotnya itu sendiri. Jadi dalam memberi pakan pun kita harus bisa mengira-ngira ya, seberapa lebar tempatnya dan seberapa banyak populasi maggot yang kita taruh. Nah, demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan ragu untuk mencoba, terus berusaha, kita tingkatkan kreativitas budidaya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya, dan jangan lupa mohon dukungannya, like, subscribe, dan komennya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.